Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Randi. Di video kali ini gue bakal ngebahas cerita horor lagi. Sebelum kalian nonton jangan lupa buat like, comment, and subscribe dulu biar gue semakin semangat buat video cerita-cerita horor lagi. Langsung aja kita ke videonya. Nah, jadi cerita ini gue langsung diceritain langsung sama orang ini, dan gue samarin aja nama orang ini Salsa. Nah, suatu hari keluarga Salsa ini mau ziarah ke daerah Purwakarta. Kebetulan di sana juga ada teman ayahnya Salsa ini. Biasa beliau ini dipanggil Abah gitu. Jalanlah mereka ke sana menggunakan 2 mobil. Dan jalan yang mereka lewati itu cuma jalan yang bisa dilewati oleh 1 mobil dong. Jadi mobilnya Salsa di depan dan 1 mobil di belakang lagi. Singkat cerita mereka sampailah ke rumah si Abah ini kan. Tapi ternyata Abah nggak bisa nemenin karena ada acara. Abah bilang, mohon maaf Abah nggak bisa nemenin karena ada acara yang harus Abah datengin. Jangan pulang dulu ya, lebih baik nginep aja di sini. Ya tuh. Akhirnya mereka tuh kayak mending pulang aja deh, pulang. Nggak tahu juga kan karena apa. Nah akhirnya mereka pulang tuh. Dan sebelum pulang pun mereka kayak ada tanda-tanda lebih baik mereka tuh nginep aja gitu. Dan contohnya tuh tiba-tiba ada jemuran yang nyangkut di mobil mereka. Akhirnya mereka kayak pindah gitu kayak, oh ya udah mungkin tadi kena pas parkir gitu. Udah tuh, akhirnya mereka jalan pulang. Kalian inget kan, jalan yang mereka lewati itu adalah jalan yang bisa dilewati oleh 1 mobil. Mobil Salsa di depan dan mobil 1 lagi di belakang dong. Nah, mereka itu melewat jalanan yang sangat nanjak banget. Nanjak banget tuh. Tiba-tiba, suasana gelap, habis isa, dan gerimis. Mobil mereka mogok, nggak bisa jalan. Tiba-tiba ada segerombolan orang datang yang kayak bawa senter gitu. Mungkin kayak penghuni situ kayaknya ya. Kayak bawa senter gitu nyenterin mobilnya si Salsa. Tapi anehnya, saya ini kelihatan dari arah depan aja, kanan kiri nggak kelihatan. Kalian kan tahu ya, kalau senter itu kan pasti nyebar cahayanya. Kalau misalkan kita depan, pasti kanan kiri ada cahayanya. Tapi ini enggak. Dah tuh. Nah orang itu datang dan langsung ke supir dan dia bilang, kenapa pak? Dan supirnya bilang, ini pak, mobilnya tiba-tiba mogok. Dan orang ini bilang lagi, coba bapak turun dulu deh biar saya bantu gitu. Akhirnya turun nih 3 orang ini. Kita sebut aja namanya Bang Abu sebagai supir, ada Bang Jujun dan Bang Asep. Mereka bertiga akhirnya turun. Dan orang ini naik dan yang lain dorong di belakang. Salsa tuh kayak nggak sengaja ngeliat ke kanan. Dia ngeliat kayak ada warung kopi yang lagi rame banget orang ngopi, biasalah ya kan. Akhirnya mereka ditolong sama orang itu. Kalian tahu gak? Sebenarnya mobilnya nggak didorong, tapi mobil itu terbang. Salsa cerita sendiri ini. Mobil mereka tuh terbang kayak cepat banget, kayak set gitu. Dan orang yang di belakang pun tuh kayak miring-miring gitu loh. Tahu gak sih kayak miring-miring gitu ya. Nah orang itu bilang, jangan turun ya, semakin berat semakin saya gampang bantuinnya. Coba kalian pikir, semakin berat semakin gampang saya bantunya. Dalam logika aja, misalkan kita dorong mobil, semakin banyak orang yang turun kan mobil enteng, semakin gampang dong dorongnya. Tapi orang ini bilang, semakin berat semakin gampang saya bantunya. Udah tuh, singkat cerita mobil udah sampai lah di atas gitu ya. Udah selamat lah, nggak ditanjakan lagi. Ibunya Salsa nih bilang, Kang, mobilnya agak majuan dikit aja biar lebih aman. Dan orang ini bilang, ini udah zona aman kok bu. Udah lah, akhirnya Salsa ngasih upah ke orang ini. Tapi dia tuh kayak nggak nengok ke Salsa, kayak ngambil tapi mukanya kayak langsung jalan gitu orangnya. Udah tuh, akhirnya Salsa turun. Mungkin 3 orang tadi yang masih di belakang tadi yang jalan ya kan. Tapi tiba-tiba pas Salsa turun, Bang Abu dan Bang Jujun udah ada di depan mereka. Salsa kaget dong. Disusul dengan Bang Asep diantar sama orang-orang itu. Salsa bilang, Bang, itu siapa? Bang Asep jawab, siapa? Gue sendiri kok. Makin bingung nih Salsa ya kan. Makin bingung Salsa. Akhirnya ya udahlah. Kalian juga masih inget kan, ada 2 mobil, kok ini cuma 1 mobil? Mobil yang satunya kemana? Nah lanjut cerita, Salsa ini nelfon abangnya yang ada di mobil 2 tuh ya kan. Salsa akhirnya nelfon, halo bang, di mana? Abangnya dengan santai menjawab, udah di pom bensin nih. Loh, Salsa bingung kan? Nah kan abang tadi mobilnya di belakang. Abangnya jawab dengan ketawa-tawa nyengir gitu, kayak tahu mobil yang satu ini lagi di zona gak nyaman gitu. Akhirnya mereka semua naik mobil lagi dan mobil bisa jalan lagi. Belum sampai di situ. Kalian ingat kan pas Salsa nengok ke kanan tuh ada warung-warung kopi. Sebenarnya jalan itu sampingnya kuburan dan sampingnya lagi jurang. Ternyata mereka masuk ke alam lain. Dan Salsa juga ngeliat pas orang-orang ini datang, katanya datangnya tuh mereka terbang. Coba kalian bayangin aja kan, kalian ditolongin sama orang tapi dibawa terbang, mobilnya ditolongin itu gimana gitu. Ini Salsa cerita aja nih, gue juga ikutan merinding banget gitu kan. Sampai merinding gitu. Gue pun pas nulis naskah ini juga merinding juga gitu, karena emang ini ceritanya epic banget cuy, bener asli deh. Tapi akhirnya mereka keluar dari situ dan akhirnya mereka selamat dan
pulang juga dengan selamat. Pokoknya segitu aja cerita horor dari gue. Mungkin besok gue bakal bikin cerita lagi. Kalau misalkan kalian punya cerita horor, boleh kalian tulis di komentar atau kirim ke Telegram gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat di like, comment, and subscribe, dan di share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih, see ya.